Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan sejarah untuk semua. Kompleks Makam Sunan Bonang di Tuban bukan hanya saksi bisu perjuangan dakwah salah satu wali Songo, tetapi juga menjadi pusat kontroversi. Salah satunya adalah klaim adanya pemalsuan makam keluarga Ba'alawi, keturunan Nabi Muhammad dari Hadratul Maut yang ada di Indonesia. Beberapa sumber menyebutkan makam-makam itu ditempatkan di ring 1 dan ring 2 kompleks ini untuk menguatkan narasi hubungan spiritual Sunan Bonang dengan Trah Ba'alawi. Padahal sejarah hidup Sunan Bonang sendiri tidak pernah menyebutkan ikatan darah atau guru dari kalangan Ba'alawi. Lalu mengapa hal ini terjadi? Apakah ada kepentingan politik, religi, atau ekonomi di baliknya? Dalam video ini kita akan telusuri fakta sejarah Sunan Bonang sebagai putra Sunan Ampel dan murid Syekh Maulana Ishaq, bukan dari jalur Ba'alawi. Yang kedua, karya-karya otentik Sunan Bonang seperti Suluk Wijil yang justru mengajarkan tasawuf berbasis Ahlus Sunnah, bukan doktrin Ba'alawi. Yang ketiga, motif dibalik pemalsuan makam termasuk upaya mengaitkan Wali Songo dengan jaringan ulama Timur Tengah untuk legitimasi tertentu. Jangan lewatkan penelusuran lengkapnya dan jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan bel notifikasi untuk konten-konten sejarah yang menyeleneh tapi fakta. Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan salah satu ulama anggota Wali Songo sebagai penebar syiar Islam di Jawa pada abad ke-14 Masehi. Sunan Bonang juga dikenal sebagai seniman yang berdakwah dengan menggunakan sejumlah perangkat seni, termasuk gamelan juga karya sastra. Konon, Raden Makdum Ibrahim adalah penemu salah satu jenis gamelan dengan tonjolan di bagian tengahnya atau yang kerap disebut bonang. Dari situlah julukan Sunan Bonang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Agus Sunyonto dalam Atlas Wali Songo menuliskan bahwa Raden Makdum Ibrahim atau Sunan Bonang merupakan putra keempat Raden Rahmat atau Sunan Ampel dari perkawinan dengan Nyai Ageng Manila, putri Bupati Tuban Arya Teja. Raden Makdum Ibrahim lahir pada tahun 1465 Masehi di Surabaya dan tumbuh dalam asuhan keluarga ningrat yang agamis. Sunan Ampel adalah pendiri sekaligus pengasuh pesantren Ampel Denta. Pendidikan Islam diperoleh Raden Makdum Ibrahim pertama kali dari ayahnya sendiri di pesantren Ampel Denta. Sejak kecil, Sunan Ampel sudah mempersiapkan putranya itu sebagai penerus untuk menyiarkan ajaran Islam di bumi Nusantara. Beranjak remaja, Raden Makdum Ibrahim pergi ke negeri Pasai, Aceh untuk berguru kepada Syekh Maulana Ishaq, ayahanda Sunan Giri. Sejak kecil sudah tampak kecerdasan dan keuletan Raden Makdum Ibrahim dalam menuntut ilmu. Selain dibimbing oleh Sunan Ampel dan Syekh Maulana Ishaq, Raden Makdum Ibrahim juga berguru kepada banyak ulama lainnya. Hingga akhirnya Raden Makdum Ibrahim diakui keilmuannya yang mumpuni dalam penguasaan fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan bela diri silat. Kelak keterampilan silat Sunan Bonang berguna ketika ia mengalahkan seorang perampok bernama Raden Said. Raden Said pun tunduk dan bertaubat, kemudian ikut menyebarkan dakwah Islam dan menjadi anggota Wali Songo yang dikenal dengan nama Sunan Kalijaga. Dakwah Sunan Bonang dimulai dari Kediri, Jawa Timur. Ia mendirikan langgar atau musola di tepi Sungai Berantas, tepatnya di Desa Singkal. Diceritakan, Sunan Bonang sempat mengislamkan Adipati Kediri, Arya Wiranatapada, dan putrinya. Usai dari Kediri, Sunan Bonang bertolak ke Demak, Jawa Tengah. Oleh Raden Patah, pendiri sekaligus pemimpin pertama Kesultanan Demak, Sunan Bonang diminta untuk menjadi imam Masjid Demak. Ada satu lagi versi berbeda terkait penamaan Sunan Bonang yang disematkan kepada Raden Makdum Ibrahim. Selain dari kisah bahwa ia adalah penemu gamelan jenis bonang, selama menjadi imam Masjid Demak, Raden Makdum Ibrahim tinggal di Desa Bonang. Versi kedua menyebutkan
Julukan Sunan Bonang disematkan berdasarkan lokasi tempat tinggalnya tersebut. Sebagaimana wali Songo lainnya, Raden Magnum Ibrahim menyebarkan Islam melalui media seni dan budaya. Ia menggunakan alat musik gamelan untuk menarik simpati rakyat. Konon, Raden Magnum Ibrahim sering memainkan gamelan berjenis bonang, yaitu perangkat musik ketuk berbentuk bundar dengan lingkaran menonjol di tengahnya. Jika tonjolan tersebut diketuk atau dipukul dengan kayu, maka akan muncul bunyi merdu. Raden Magnum Ibrahim alias Sunan Bonang membunyikan alat musik ini yang membuat penduduk setempat penasaran dan tertarik. Warga berbondong-bondong ingin mendengarkan alunan tembang dari gamelan yang dimainkan Sunan Bonang. Ia mengubah sejumlah tembang tengahan Macapat seperti Kidung Bonang dan sebagainya, hingga akhirnya banyak orang yang bersedia memeluk agama Islam tanpa paksaan. Sunan Bonang juga mahir memainkan wayang serta menguasai seni dan sastra Jawa. Dalam pertunjukan wayang, Sunan Bonang menambahkan ricikan yaitu kuda, gajah, harimau, garuda, kereta perang, dan rampongani untuk memperkaya pertunjukannya. Dalam buku sejarah kebudayaan Islam, Heri Nugroho menuliskan bahwa dakwah Sunan Bonang yang lain adalah melalui penulisan karya sastra yang bertajuk Suluk Wijil. Saat ini naskah asli Suluk Wijil disimpan di perpustakaan Universitas Leiden, Belanda. Suluk Wijil diakui sebagai salah satu karya sastra terbesar dari Nusantara karena isinya yang indah serta kandungannya yang kaya dalam menafsirkan kehidupan beragama. Sunan Bonang sangat fokus dalam menjalani perannya sebagai ulama dan seniman sehingga ia tidak sempat menikah hingga wafat pada tahun 1525 Masehi. Makam Sunan Bonang terletak di Kompleks Pemakaman Desa Kuterejo, Tuban, Jawa Timur atau berada di barat alun-alun dekat Masjid Agung Tuban. Di makam Sunan Bonang Tuban, khususnya di ring 1 dan 2, telah dipalsukan dengan makam-makam Habib Ba'alawi. Jumlahnya cukup banyak mencapai puluhan. Jika ini benar-benar terjadi, maka akan menguburkan sejarah awal Islam masuk ke Indonesia. Sungguh miris jika memang ini benar-benar terjadi. Padahal area makam Sunan Bonang ring 1 itu merupakan makam pada zaman Kesultanan Pajang dan Kesultanan Mataram karena banyak yang dikuburkan di situ. Demikian pula dengan area makam Sunan Bonang di ring 2, di situ banyak dikuburkan tokoh Islam pada zaman Kerajaan Solo dan Jogja. Kini area makam ring 1 dan 2 banyak yang dihilangkan nisannya, diganti dengan nisan para habaib Ba'alawi, jumlahnya puluhan. Para penziarah banyak yang kaget melihat kondisi nisan kuno telah berubah menjadi nisan baru. Mereka meminta dengan tegas mempertanggungjawab pengurus yayasan makam Sunan Bonang. Demikian juga Habib Husain Bang'ail harus bertanggung jawab atas nisan-nisan itu karena telah melanggar UU Cagar Budaya yang telah ditetapkan sejak tahun 2010 Masehi. Kini area makam Sunan Bonang telah menjadi pembicaraan umat Islam karena telah dirusak oleh nisan-nisan Habib Ba'alawi yang mencoba merusak situs makam Sunan Bonang Tuban.